dan sains modern dalam perspektif ilmu kalam. Nah, jadi pada pembahasan kali ini menunjukkan bagaimana ilmu kalam ini merespon berbagai persoalan tantangan pada zaman sekarang ini secara rasional, moderat, dan kontekstual. Oke, selamat menyaksikan. Ilmu kalam merupakan cabang ilmu teologis Islam yang secara historis berfungsi sebagai instrumen rasional dan tekstual dalam menjaga dan mempertahankan akidah Islam. Namun, seiring berkembangnya zaman, ilmu kalam ini tidak lagi hanya cukup membahas tentang persoalan-persoalan klasik seperti sifat-sifat Tuhan ataupun perdebatan tentang kehendak bebas manusia. Nah, pada zaman sekarang ini, ilmu kalam ini dituntut untuk mampu menjawab persoalan-persoalan yang kompleks yang sedang dihadapi umat Islam pada masa kini, seperti isu radikalisme agama yang mengatasnamakan Islam, ada lagi pluralisme masyarakat yang sering dianggap bertentangan dengan akidah, lalu tuntutan penegakan hak asasi manusia, dan perkembangan sains modern yang berkembang sangat pesat pada masa kini. Nah, oleh karena itu, ilmu kalam ini memiliki peranan penting untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut. Isu radikalisme, pluralisme, hak asasi manusia, dan sains modern bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membutuhkan pendekatan teologis secara rasional dan modern. Oleh karena itu, pembahasan ini sangat penting agar ajaran Islam itu tidak hanya dipahami secara sempit, namun sebagai ajaran Islam yang relevan dan solutif sepanjang zaman tanpa hilangnya prinsip-prinsip dasarnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai pengertian radikalisme dan akar teologis. Apa itu radikalisme? Radikalisme agama seringkali dikaitkan dengan Islam. Padahal secara ajaran, radikalisme itu bukan bagian dari Islam itu sendiri. Dan dalam kajian ilmu kalam, radikalisme dipahami sebagai cara beragama yang berlebihan dan tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan serta sikap moderat. Istilah radikalisme sebenarnya tidak dikenal dengan literatur Islam klasik. Istilah ini muncul di zaman modern dan biasanya diberikan kepada kelompok yang memahami ajaran agama secara sempit dan terlalu harfiah. Dalam Islam, sikap seperti ini dikenal dengan istilah at-tatarrufuddin. Apa itu at-tatarrufuddin? Yaitu bersikap ekstrim dalam beragama dan menjauhi dari prinsip wasatiyah. Apa itu wasatiyah? Jalan tengah atau moderasi. Salah satu akar munculnya radikalisme adalah kesalahpahaman tentang konsep takfir. Apa itu takfir? Itu mudah menyebut orang lain kafir hanya karena perbedaan pendapat. Dalam tradisi ilmu kalam, terutama menurut mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah, sikap seperti ini sangat dihindari. Kenapa? Karena menyangkut keyakinan dan keselamatan seseorang. Selain itu, radikalisme juga muncul karena pemahaman jihad yang keliru, yang hanya dipahami sebagai perang fisik, dan ditambah lagi dengan penafsiran ayat suci Al-Quran secara kaku, tanpa melihat latar belakang sejarah dan kondisi sosial saat ayat tersebut turun.
Oleh karena itu, ilmu kalam memandang radikalisme sebagai masalah pemahaman agama yang perlu diluruskan melalui pendekatan keilmuan dan pemahaman Islam yang menyeluruh dan seimbang. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa radikalisme bukanlah ajaran Islam, melainkan hasil dari pemahaman teologis yang keliru dan parsial. Penafsiran teks agama yang kaku, konsep takfir yang sempit, serta pemahaman jihad yang tidak utuh menjadi akar utama lahirnya radikalisme. Oleh karena itu, ilmu kalam berperan penting dalam meluruskan cara berpikir keagamaan agar kembali pada prinsip moderasi Islam. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang respon dan solusi ilmu kalam. Teks tersebut menjelaskan bagaimana ilmu kalam menjawab tantangan radikalisme. Yang pertama ada menggabungkan akal dan wahyu. Ilmu kalam khususnya aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak hanya membaca teks agama secara mentah atau tekstual, tetapi juga menggunakan akal pikiran. Ini penting agar orang tidak menjadi kaku atau ekstrem dalam memahami agama. Kedua ada prinsip moderasi wasatiyah. Islam mengajarkan menjadi umat wasatan atau umat yang moderat, artinya ada keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, urusan pribadi dan orang banyak, dan idealitas agama dan kenyataan hidup. Ketiga, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Radikalisme yang menggunakan kekerasan sangat bertentangan dengan misi utama Islam, yaitu membawa kebaikan bagi alam semesta. Ilmu kalam menekankan pentingnya menjaga 5 hal dasar atau maqasid syariah seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan yang keempat ada memahami konteks sejarah. Agar tidak salah tafsir, ilmu kalam mengajarkan pentingnya melihat asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat dan konteks sejarah. Teks agama tidak boleh diterapkan secara kaku tanpa melihat situasi sosial dan waktu saat ini. Yang kelima ada meluruskan makna jihad. Kelompok radikal sering hanya mengartikan jihad sebagai perang fisik, padahal jihad terbagi menjadi 2. Ada jihad akbar, yaitu jihad besar, seperti melawan hawa nafsu pada diri kita sendiri. Dan yang kedua, jihad asgor seperti perang fisik, itu pun hanya boleh dilakukan untuk membela diri dengan aturan yang sangat ketat. Jadi kesimpulannya, ilmu kalam melawan radikalisme dengan cara mempromosikan pemahaman agama yang rasional, moderat, kasih sayang, dan sesuai konteks zaman. Baik, sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pluralisme. Pluralisme merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif teologi Islam, keberagaman bukanlah ancaman terhadap akidah, melainkan bagian dari kehendak Allah atau sunnatullah. Menurut Nur Khalid Badri menjelaskan bahwa pluralisme bukan sekedar toleransi pasif, tetapi sikap aktif untuk hidup berdampingan secara adil dan bermartabat. Buya Hamka juga menegaskan bahwa menghormati keyakinan orang lain tidak akan mengurangi keimanan seorang muslim, justru mencerminkan kedewasaan iman. Islam mengajarkan sikap tasamu atau toleransi, ta'awun atau kerjasama dalam kebaikan, serta hiwar atau dialog yang santun. Prinsip keadilan menjadi fondasi utama dalam membangun kehidupan
masyarakat yang plural. Dengan sikap ini, pluralisme tidak hanya menjadi kenyataan sosial, tetapi juga sarana untuk menciptakan kedamaian dan kemajuan peradaban. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pluralisme merupakan sunnatullah yang harus disikapi dengan bijaksana. Islam tidak mengajarkan menghapus perbedaan, melainkan mengelola perbedaan melalui toleransi, dialog, dan kebijakan. Sikap ini menunjukkan bahwa keteguhan dalam akidah dapat berjalan seiring dengan sikap terbuka dan menghargai sesama manusia. Kemudian, perdebatan teologis tentang pluralisme. Dalam diskursus ilmu kalam kontemporer, terdapat 3 pandangan mengenai pluralisme religius. Yang pertama yaitu eksklusivisme, yang meyakini bahwa kebenaran dan keselamatan hanya dalam Islam. Pandangan ini bersandar pada pemahaman tekstual. Terdapat ayat-ayat Al-Quran seperti dalam surat Al-Imran ayat 19. Yang kedua yaitu inklusivisme, yang meyakini Islam sebagai agama yang paling benar, namun tetap membuka kemungkinan keselamatan bagi pemeluk agama lain yang beriman dan beramal soleh. Pandangan ini banyak dianut oleh ulama moderat. Yang ketiga yaitu pluralisme religius, yang memandang semua agama sama-sama benar. Namun, pandangan ini menuai kritik karena dianggap dapat mengaburkan keunikan Islam. Di Indonesia, mayoritas ulama memilih posisi inklusivisme moderat yang dianggap paling benar dan sesuai dengan konteks kebangsaan dan nilai persatuan. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hak asasi manusia dalam perspektif ilmu kalam. Konsep HAM dalam perspektif ilmu kalam adalah setiap manusia itu memiliki hak hidup, yang entah itu hak beragama, hak memperoleh keadilan, hak berpikir, ataupun hak atas kehormatan dirinya sendiri. Namun, dalam Islam, kebebasan-kebebasan ini tidak bersifat absolut atau mutlak, tetapi dibingkai dengan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai moral, ataupun nilai-nilai yang mengandung kemaslahatan bersama. HAM ini berpijak pada prinsip karomah insaniyah. Apa itu karomah insaniyah? Karomah insaniyah yaitu kemuliaan manusia sebagai ciptaan Allah. Jadi Islam itu menganggap HAM sebagai amanah Allah yang harus kita jaga dan kita hormati. Konsep HAM dalam Islam juga terwujud pada maqasid syariah yang mencakup beberapa perlindungan. Apa saja perlindungannya? Yang pertama ada perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan, dan perlindungan terhadap harta. Perlindungan-perlindungan ini sejalan dengan prinsip HAM. Kenapa? Karena bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar terciptanya kehidupan yang adil, kehidupan yang aman, dan kehidupan yang bermartabat. Nah, dalam isu kontemporer seperti kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan kebebasan berekspresi, ilmu kalam menekankan keseimbangan antara hak individu dengan tanggung jawab sosial. Jadi, Islam memiliki konsep HAM yang kuat dan komprehensif atau mencakup beberapa aspek penting. HAM juga dipandang sebagai amanah dari Tuhan yang bersumber dari kemuliaan manusia atau karomah insaniyah. Nah, ilmu kalam juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara hak individu dengan tanggung jawab sosial demi terciptanya keadilan dan kemaslahatan bersama. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, di sini saya akan memaparkan materi sains modern dan kesimpulan. Ilmu kalam memandang hubungan antara agama dan sains sebagai dialog dan integrasi. Al-Quran mendorong manusia untuk mengamati alam sebagai tanda kebesaran Allah. Teori Big Bang sejalan dengan konsep hudud al-alam bahwa alam semesta memiliki awal dan membutuhkan pencipta. Teori evolusi juga dipahami oleh sebagai pemikir muslim sebagai mekanisme sunatullah tanpa meniadakan peran Tuhan. Sains tidak bertentangan dengan iman, melainkan untuk memperkuat pemahaman manusia terhadap kebesaran Allah. Sebagai kesimpulan, ilmu kalam kontemporer berperan penting dalam merespon isu radikalisme, pluralisme, HAM, dan sains modern dengan pendekatan moderat, rasional, dan humoris. Islam tetap teguh dalam akidah, terbuka dalam dialog, menjunjung tinggi kemanusiaan, dan relevan sepanjang zaman. Sebagai kesimpulan akhir, ilmu kalam kontemporer berperan penting dalam merespon isu radikalisme, pluralisme, HAM, dan sains modern dengan pendekatan integratif dan moderat. Islam tidak menolak keberagaman serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan dengan demikian ilmu kalam menjadi jembatan antara tradisi keislaman dan realitas modern tanpa kehilangan jati diri teologisnya.